Selamat datang di channel Mama Emak Camper Van. Video kali ini bercerita mengenai lika-liku perjalanan Momah beserta anak melewati gunung dan lembah untuk mendapatkan bahan camper van. Ananda gembira begitu dengar mau perjalanan jauh beli elf ke Cirebon, apalagi perginya naik kereta api. Dia senang banget dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kereta api. Dia suka bikin mainan, dia susun dari berbagai benda untuk menyerupai kereta api. Waktu dia lihat kereta api lewat, wih, seneng banget dia. Berangkatlah kami dari stasiun Pasar Turi Surabaya tanggal 8 Februari, hampir tengah malam, jam 22.35. Kereta api Dharma Wangsa. Simak serunya balitaku yuk. Naik kereta api tut tut tut, siapa Anda dorong ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik ke atas rumah? Ayo kawan konek naik, keretaku tak berhenti lama, keretaku tak berhenti lama. Ya begitulah, sampai tengah malam dia senang sekali sehingga butuh waktu untuk dia bisa tidur. Jadwalnya sebetulnya direncanakan kereta tiba di Tegal jam 5:30. Di sana kami ada acara. Tapi sebentar. Nah, tapi yang terjadi di luar rencana, di luar dugaan. Karena Semarang lagi banjir, kereta apinya nggak bisa melewati relnya. Nah, jadi harusnya kami turun. Oh iya, oh iya bisa ya. Tapi waktu itu banjir. Rel kereta apinya banjir. Stasiun kereta apinya nggak bisa lewat. Akhirnya sebetulnya orang-orang yang menuju ke Tegal harusnya turun Semarang atau yang dekat dengan Semarang naik bis. Tapi karena kita tidurnya lelap, enak sekali, kita bangun-bangun sampai stasiun mana? Coba tebak. Kita sampai di stasiun Purwokerto, saudara. Paginya sampai Purwokerto, kami sarapan, terus kemudian kami pesan mobil pakai aplikasi untuk ke terminal. Di sana kami naik bis, terus sampai ke dekat kota Tegal, kami naik mobil yang melalui sewa mobil pakai jasa aplikasi. Terus selesai sorenya kami pakai mobil lagi ke tempat pemberhentian bis untuk ke Cirebon. Nah, di sana di Cirebon sampai sekitar maghrib gitu, sampai di Cirebon. Terus kami pakai mobil lagi ke penginapan, mandi air hangat dan bobok manis. Oh, bubuk manis bisa tak? Hello. Bisa tak hello? Bisa nggak ya? Keesokan paginya kami sarapan dan kami menuju ke tempat penjualnya, naik becak. Jadi setelah berbagai rangkaian
perjalanan naik kereta, naik mobil bis, mobil bis. Akhirnya kita naik beca untuk beli elfnya buat bahan camper van. Betapa luar biasanya. Sampailah kami di Selekta Garage dan melakukan transaksi serta sedikit pengecekan, dan kami melakukan perjalanan balik ke Surabaya naik elf. Melewati tol, aku udah bilang bolak-balik sama kenalanku yang aku minta tolong untuk nemeni nyetir atau gantian nyetir ya. Aku pengen membiasakan diri bawa elf yang baru ini, baru beli tapi mobil bekas dipakai orang lain. Nah, bolak-balik itu sayangnya yang bikin aku kesel, sebetulnya sempat bikin aku kesel, tapi ya sudahlah, gitu, sudah masa lalu ya. Itu dia nggak ngizinin gitu, jadi aku kurang biasa, jadi aku nggak ngerti di dashboard itu, di sekitar setir itu alatnya apa saja dan untuk apa saja. Aku nggak sempat ngerti, meskipun aku sudah berusaha tanya ya, aku berusaha ngecek. Nah itu dia, aku juga berusaha untuk beradaptasi dengan mobilnya, tapi nggak dibolehin sama orang yang aku mintain tolong gitu. Dia bilangnya khawatir katanya, tapi justru menurutku sih ada dampaknya. Jadi aku nggak kebiasaan gitu. Nah, jadi begitu ada masalah, ya udah. Mendekati area Semarang, sudah terlihat, sudah terasa tanda-tanda elfnya mulai bermasalah. Kabin depan itu mulai terasa hangat. Nah, waktu itu dipikirnya biasa ya, karena memang letak mesin tepat di bawah kursi penumpang. Sempat senang karena merasa nyaman, hangat, sementara di luar sedang gerimis. Kemudian tanda-tanda lanjutannya itu ketika supirnya itu ngelihat indikator suhu mesin di belakang kemudi ya, di dekatnya kemudi kelihatan kok. Itu menunjukkan ke angka penuh. Nah, waktu itu karena aku nggak ngerti, karena aku nggak dikasih pegang akses ke kemudi, dia anehnya, herannya itu dia tanyanya ke aku itu, apa ini? Lah, mana aku tahu gitu. Dia tanya apa ini gitu. Terus aku nggak ngerti. Terus dia suruh aku untuk tanya si penjualnya. Kebetulan kan penjualnya di Selekta Garage itu kan ada bengkelnya juga gitu. Jadi dia suruh aku foto pertamanya tuh kabur, terus aku kirim nggak jelas ya, nggak. Yang kedua baru agak jelas gitu, aku kirim gitu juga masih belum ada respon ya, karena waktu itu juga udah malam juga gitu. Terus entah kenapa supirnya akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dan apa yang terjadi ketika berhenti? Asap di mana-mana, merayap ke atas. Sampai saya kesusahan melihat depan karena di kaca mobil depan pun itu juga penuh kabut. Saya langsung menyelamatkan anak dan keluar, takut terjadi apa-apa. Di saat yang genting ini, saya sudah lama sekali kebelet pipis. Dan ngempes sampai mikir, apa bisa gitu aku pipis di semak-semak. Sambil terus menahan diri, aku sambil ngecek, apa sih yang sebetulnya yang terjadi ya. Ternyata setelah beberapa saat nggak ada ledakan. Syukurlah lega gitu ya. Terus aku lihat di dekatnya roda, di bawah penumpang, aku lihat dan aku sampai masuk ke dalam, aku senterin itu yang di bawah itu, dan memang ada kelihatan yang basah gitu. Dalam kondisi kalut, aku menghubungi bala bantuan. Aku tanya ke komunitas
Campervan Indonesia Jawa Timur lewat media sosial, dan respon mereka sangat bagus banget. Aku sangat terbantu. Mereka mendampingi aku pada saat aku mendapatkan masalah tengah malam di tol, di tempat yang aku belum pernah lewati. Dalam kondisi baru beli mobil bekas, dan ternyata sampai berasap segala gitu. Mereka kemudian menyarankan aku untuk menghubungi Derek Jasa Marga, dan ternyata memang respon dari Jasa Marga itu bagus. Kontak dari kawan CVI Jatim itu juga mantap gitu. Dan kami akhirnya ke Salatiga. Aku sempat kesel ya gitu sama orang yang aku mintai tolong untuk nyupir itu. Dia pesan derek dari Surabaya tanpa seizinku. Aku sudah bilang batalkan gitu, dia tetap kayak gitu. Padahal aku sudah berencana mau perbaiki elfku di Salatiga sekalian gitu. Jadi sudah elfnya udah beres gitu, tinggal dibawa balik ke Surabaya, maksudnya sekalian kayak gitu, daripada kemudian nambah biaya derek gitu. Cuma kemudian karena dereknya ternyata udah sampai ya, jadi waktu itu aku sempat nunggu bantuan dari afiliasi CVI di Salatiga. Di sana mereka baik banget, datang gitu, temani aku, bantuin aku. Ada beberapa yang mereka cek gitu, juga mereka temani aku ke pom bensin. Akhirnya setelah beberapa jam nahan diri bisa ke kamar kecil. Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya dari Surabaya itu datang. Aku juga kasihan juga sih sama yang sudah pesan, sama juga yang dari dereknya yang sudah datang gitu, karena kan juga udah bensin juga kan ya. Dan aku juga ya gimana kasihan ya sudahlah, aku ikuti. Cuma aku nggak mau ngikuti rekomendasi dia ke bengkelnya dia. Karena sempat kesel juga gitu. Jadi aku cari informasi bengkel dari kawanku yang lain. Ya, seperti itu. Dan tapi ya enaknya kalau akhirnya bengkelnya akhirnya dengan derek itu aku sama anakku udah enak, bisa tidur bangun gitu sudah sampai Surabaya. Begitu sudah mendapatkan informasi, aku pesen derek untuk gendong elfku ke bengkel. Setelah melakukan pengecekan, pihak bengkelnya menyampaikan perlunya turun mesin. Simak yuk beberapa bagian mesin yang perlu diganti dan apa fungsinya. Berikut silinder blok yang memungkinkan pembakaran terjadi. Pembakaran bisa terjadi karena didukung gerak naik turun dari piston, sehingga udara baru tercampur dengan bahan bakar dan gas sisa terbuang. Piston juga perlu ganti. Berikut gambar batang piston yang menghubungkan antara piston dengan engkel, sehingga memungkinkan perubahan dari energi panas ke energi gerak. Setelah melakukan pengecekan, bengkel juga melakukan pembubutan pada kopling matahari. Ya, begitulah cerita petualangan kami beli elf buat bahan campervan sampai ke Cirebon. Gimana pun, aku seneng banget, aku bersyukur banget, aku sama anakku selamat dan kita dapat pengalaman. Anakku seneng banget, menikmati banget perjalanannya, apalagi pas waktu naik kereta api. Dia seneng banget. Bahkan naik becak pun dia itu juga seneng gitu. Dia sangat menikmati perjalanannya dan akhirnya kita dapat bahan campervan. Terima kasih sudah nonton. Dukung terus kami, like, komen, subscribe, dan nantikan video selanjutnya.